adopsi kemandirian lokal sangat patut kita percepat, khususnya dalam konteks implementasi sistem. Ketergantungan dengan pusat atau dengan konsultan sudah tidak perlu lagi di 2018 nanti. Itu momentum yang akan kami sampaikan isunya di siang ini. Baik, sekali lagi alhamdulillah tadi Pak Tresna selaku manajer marketing PT Raja Sakti telah menyampaikan beberapa laporan. Saya akan memberikan sedikit sambutan Bapak Ibu. Kenapa harus kami lakukan kegiatan ini? Berangkat dari banyaknya isu-isu tentang pengembangan dan integrasi sistem di tata kelola pemerintah di daerah. Kami beberapa bulan terakhir diundang oleh acara-acara yang terkait dengan di Kemendagri, KPK maupun di beberapa wilayah di daerah terkait dengan pentingnya integrasi sistem dalam rangka mengadopsi, mengakomodir keinginan yang sangat kuat dari KPK. Begitu ya Pak Sekda ya? Isunya begitu ya Pak Sek ya? Kami mau cari apa ya ide sehingga kita bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu. Ya udahlah, kita gathering. Kebetulan ini yang kedua, pertama kali kami lakukan 2 minggu yang lalu di Jambi, wilayah Jambi. Kebetulan Pak Akhir juga hadir. Di event itu kami memberikan semacam solusi terkait integrasi planning dan beberapa sistem yang ada di keuangan. Alhamdulillah output dari kegiatan di Jambi, provinsi maupun kabupaten kota, MOU waktu itu menggunakan sistem yang sudah kita rekomendasikan, dan memang diantaranya kita juga mempertahankan sistem existing mereka. Nah ini perlu kita samakan Pak, mempertahankan sistem existing mereka. Tidak selamanya solusi teknologi itu harus geser sistem yang sudah jalan terus kita investasi ulang. Tidaklah harus begitu. Perlu kita tinjau ulang rekomendasi itu. Kita harus selalu melakukan inovasi Pak, akan melakukan pembaruan sehingga nanti kita temukan hal-hal yang lebih untuk memudahkan kita menjalankan bagaimana tata kelola keuangan daerah itu dengan baik. Dan tentunya pada kesempatan ini Pak Direktur Beni, pertama dengan pemanfaatan teknologi yang hari ini kita gunakan itu adalah untuk memudahkan kita, bagaimana kita bisa bekerja dengan cepat, dengan tepat, sehingga apa yang kita harapkan keluaran itu juga sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Dan kami sudah melakukan itu dengan baik Pak Beni. Namun demikian masih ada celah-celah yang mungkin yang harus kita perbaiki. Pertama, kami ingin memberikan masukan bahwa ketika terjadi trouble, kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Beni terakhir tadi, bahasa terakhir bahwa beliau akan membuka cabang di provinsi ini, sesuatu yang ini kami tunggu-tunggu. Pak Direktur ngomong tadi rupanya dengar oleh Pak Beni. Begitu Pak Direktur ngomong, Pak Beni langsung ngomong di sana sepertinya ada kontak batin yang sudah ada di dalam pemikiran beliau dan beliau akan membuka cabang di sini. Alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan ini tidak memperpanjang Pak, tidak memperpanjang birokrasi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di mana sistem itu juga nanti akan terus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sistem yang sudah dilaksanakan oleh Pak Beni ini sangat membantu kami dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang kami lakukan di Kabupaten Bekalis sejak 2015, dan ini kita mulai dari perencanaannya. Kita mulai dari penganggarannya sampai dengan pelaksanaan evaluasi. Kita masih menggunakan sistem ini Pak Beni. Nah tentunya kami sampaikan sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tidak usah berpanjang-panjang, tadi Pak Beni sudah panjang menceritakan itu. Kami memberikan sekali lagi apresiasi yang luar biasa. Kalau bisa Pak, pertemuan seperti ini baru pertama nih Pak. Semenjak Pak Beni menjadi direktur, ini baru pertama kali punya pikiran, punya ide untuk mengumpulkan teman-teman di daerah untuk bersama-sama nanti memberikan masukan evaluasi terhadap sistem ini, aplikasi ini sesuatu yang kami berikan apresiasi. Di 2017 awal kita sudah sepakat bahwa formularium nanti yang akan kita kembangkan bersama Raja Sakti Telematika ini adalah sistem pembagian jasa, karena kita sudah ditetapkan di 2016 sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada per Januari 2016, di tanggal 1 Januari tanggal 31 Desember SK-nya ditandatangani.
per Januari kita sudah jalan dengan BLUD, tentu jasa pelayanan itu terinclude di dalam aplikasinya nantinya BLUD. Nah ini yang sudah kita akan kerjakan di rumah sakit dengan sistem aplikasi BLUD, termasuk di dalamnya tentang jasa pelayanan. Memang kendala di rumah sakit untuk menyepakati masalah sistem pembagian jasa ini yang agak berat, tetapi alhamdulillah semuanya sudah kita lewati, dan tim dokter kita yang ada di rumah sakit dari mulai spesialis sampai ke perawat bidan dan organisasi profesi yang lain itu sudah menyepakati bagaimana nanti pembagian jasa pelayanan yang ada di rumah sakit. Dan dengan Raja Sakti ini, dengan Pak Beni khususnya, kita bicara masalah BLUD ini. BLUD ini nanti aplikasi akan kita kembangkan secara menyeluruh dari mulai input-input pendapatan sampai dengan pengeluaran yang akan kita bayarkan dalam setiap transaksi yang ada di rumah sakit. Jadi planning kita atau visi kita di Rumah Sakit Mandau pada awalnya adalah membumikan SIM-RS ini secara keseluruhan, karena dokter-dokter dan tim-tim yang ada itu memang agak sedikit ada yang reject dengan permasalahan ini karena tidak bisa lagi secara manual terjadi transaksi-transaksi yang di luar ketentuan. Nah itu yang kita sedang upayakan, dan alhamdulillah kalau saya lihat hari ini, dan saya kebetulan per tanggal 14 Agustus kemarin ditugaskan oleh Bapak Bupati Bengkalis sebagai pelaksana tugas di RSUD Bengkalis. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan akreditasi yang sedang sekarang dalam proses di RSUD Bengkalis, dan juga untuk memberikan pelayanan yang lebih terintegrated di rumah sakit atau di RSUD Bengkalis. Bukan berarti RSUD Bengkalis selama ini tidak memberikan pelayanan yang maksimal, tetapi ini juga dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Dan RSUD Mandau itu pada tanggal bulan 10 tahun 2016 pada tanggal 23 itu sudah dinyatakan lulus oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit dengan grade utama atau bintang 4, dan kita waktu itu ada permasalahan sedikit itu tadi di masalah tentang stok of name obat yang ada di rumah sakit, dan itu memang menjadi temuan dari tim Komite Akreditasi pada waktu itu, sehingga kita kalah di poin situ. Tapi alhamdulillahnya poin kita tidak jatuh sekali, hanya berkisar di nilai 74, artinya sedikit lagi 80 itu harusnya sudah menyatakan lulus, dan alhamdulillah harusnya paripurna. Tetapi karena teman-teman sudah letih dan sudah merasa bahwa, bukan sudah merasa, artinya sudah dulu lah Pak Ersan, pokoknya kita dengan seperti utama ini aja, bintang 4 ini aja kita sudah alhamdulillah, sehingga harusnya bisa remedial untuk menuju ke kelas paripurna. Tetapi teman-teman di rumah sakit menyarankan kepada saya, kita istirahat dulu, nanti di 2019 kita akan apalagi untuk akreditasi versi yang terbaru lagi, malah yang terbaru versi 2016.